Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayyuhat thalibat, kaifa halukunna, la'allakunna fi riayatillahi daiman wa da'iyan. Tayyib fi hadha sobah sanata'allam an sirah nabawi. Untuk hari ini kita nak belajar sirah nabawi yang berjudul Sebelum Masa Kenabian. Tayyib nahtu ila Mekah dan bangsa Quraisy. Kedatangan Nabi Ibrahim ke Mekah bersama istrinya yang bernama Hajar dan anaknya yang bernama Ismail. Beliau datang dengan tujuan ingin mendirikan Ka'bah sebagai sarana peribadahan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah memperkenankan upaya tersebut. Allah mengalirkan air Zam-Zam untuk keluarga Nabi Ibrahim. Suatu hari ketika Ismail telah tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Beliau mentaati perintah tersebut, sedangkan Ismail menurut dengan pasrah dan rela. Akan tetapi Allah menggantinya dengan seekor domba gemuk agar Ismail bisa membantu ayahnya dalam membantu misi dakwah dan untuk dijadikan kakek dari Nabi terakhir dan Rasul yang mulia. Jadi awal kedatangan Nabi Ibrahim ke Mekah itu tujuannya untuk membangun atau mendirikan Ka'bah, yang mana bertujuan sebagai sarana peribadahan umat Islam untuk menyembah Allah. Nah, usaha tersebut Allah memperkenankan sehingga Allah memberikan bantuan dengan mengalirkan air Zam-Zam di sekitar sana. Karena kan biasanya kalau di sekitar Mekah dulu itu Jazirah Arab itu tandus, jadi untuk air itu susah. Akhirnya Allah mengeluarkan atau mengalirkan air Zam-Zam tersebut hingga saat ini masih ada sumur untuk air Zam-Zam. Suatu hari ketika Ismail telah tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim diperintahkan melalui mimpi oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Beliau mentaati apa yang diperintahkan Allah sehingga beliau membawa Nabi Ismail ke bukit tinggi dan disembelih di sana. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih, ternyata tiba-tiba Nabi Ismail berubah menjadi domba gemuk. Jadi akhirnya yang Nabi Ibrahim sembelih adalah domba, bukan anaknya. Allah mengerti bahwasanya Nabi Ibrahim tersebut taat. Akhirnya beliau menggantikan anaknya dengan kambing atau domba yang gemuk. Allah pun memerintahkan agar Ismail membantu ayahnya untuk membangun misi dakwah. Jadi Ismail akan membantu ayahnya untuk membangun misi dakwah. Baik, selanjutnya Mekah dan bangsa Quraisy. Allah Subhanahu wa taala memberkahi keturunan Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Di antaranya cucu Ismail alaihissalam ada yang bernama Adnan, yang darinya lahirlah banyak keturunan. Ada yang terkenal dengan kecerdasannya seperti Fihr bin Malik dan Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab adalah seorang pengurus Baitullah dan pemimpin daerah Mekah. Ia seorang yang ditaati, ia juga pemegang kunci Ka'bah, pengurus sumur Zam-Zam dan penanggung jawab makanan untuk peziarah Ka'bah. Ia juga seorang penasihat masyarakat. Nah, dari ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah memberkahi keturunan mereka dengan memberikan cucu yang pandai dan juga bijaksana, yang mana dengan cucunya yang terkenal dengan kecerdasan yang bernama Fihr bin Malik dan Qusay bin Kilab. Dan Qusay adalah seorang pengurus Baitullah, yaitu seorang pengurus Ka'bah. Beliau juga ditaati, ya orang yang ditaati. Jadi masyarakat itu tunduk atau sebagai public figure seperti itu ya beliau Qusay bin Kilab. Beliau juga seorang penasihat. Jadi ketika masyarakat menemukan suatu masalah, mereka datang ke Qusay bin Kilab untuk menanyakan pendapatnya Qusay bin Kilab. Jadi meminta nasihat dari Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab mempunyai anak yang sangat cerdas bernama Abdul Manaf. Anak Abdul Manaf yang terbesar bernama Hashim. Hashim adalah pemimpin kaum. Dialah yang mengurus makanan dan minuman bagi para pengunjung Ka'bah. Hashim adalah ayah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW.
Abdul Muthalib sangat disenangi dan dihormati oleh kaumnya. Ia mendapat tempat yang sangat terhormat di mata kaumnya, penghormatan yang tidak pernah didapatkan oleh nenek moyangnya. Keturunan Fihr bin Malik terkenal dengan sebutan Quraisy, yang mana memiliki kelebihan yang sempurna, baik dari silsilah keturunan, kepemimpinan, kefasihan, bahasa, akhlak, dan keberanian, hingga menjadi suatu permisalan yang tak terbantahkan lagi. Jadi dari Qusay bin Kilab tadi memiliki seorang anak yang cerdas namanya Abdul Manaf, sedangkan Abdul Manaf juga memiliki keturunan lagi yang bernama Hashim, yang mana Hashim adalah ayah dari kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu seseorang yang sangat disenangi dan dikagumi oleh para kaumnya. Beliau juga dihormati sehingga beliau itu mendapatkan penghormatan yang lebih daripada nenek moyangnya yang dulu. Nah, di sini ada keturunan Fihr. Tadi kan udah Qusay bin Kilab, sekarang Fihr bin Malik. Keturunan Fihr bin Malik biasanya terkenal dengan sebutan kaum Quraisy, yang mana memiliki kelebihan yang sempurna dari silsilah keturunan, kepemimpinan, kefasihan, bahasa, akhlak, dan keberanian, hingga menjadi suatu permisalan yang tak terbantahkan lagi. Jadi Fihr bin Malik itu keturunannya sangat berkedudukan tinggi di daerah sana dengan disebut kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy itu dari asal mula keturunan Fihr bin Malik. Munculnya ajaran berhala di Mekah dan suku Quraisy. Orang-orang Quraisy masih berpegang pada agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu agama Tauhid. Hingga muncullah tokoh yang bernama Amr bin Lu'ay. Dialah orang pertama kali mengubah ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Jadi awal-awal Mekah itu dulu pas zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, itu agamanya atau ajarannya adalah ajaran Tauhid, yang mana Tauhid itu sama dengan Islam, yang mana mengisahkan Allah. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW datang, dulu ajarannya nabi-nabi terdahulu itu Tauhid namanya. Jadi Islam itu pertama kali yang membawakan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kaum Quraisy menaati atau berpegang pada agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, muncullah seseorang tokoh yang bernama Amr bin Lu'ay. Dialah yang mengubah ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Dia membuat patung-patung, mengagungkan binatang yang ia kehendaki dan mengharamkan hal-hal yang tidak ada dalam ajaran Nabi Ibrahim. Jadi dia itu lebih menyembah ke patung-patung. Jadi dia itu mengajak orang-orang lain yang ada di Arab itu untuk menyembah patung-patung dan mengagungkan binatang yang ia kehendaki, yang mana sifatnya haram karena itu termasuk syirik. Selanjutnya munculnya ajaran berhala di Mekah dan Quraisy. Jadi ini masih kelanjutan yang sebelumnya. Suatu hari Amr bin Lu'ay bepergian dari Mekah ke Syam. Di Syam ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung dan menjadikan ia tertarik untuk mengikutinya. Kemudian ia membawa beberapa patung tersebut ke Mekah dan memerintahkan kepada segenap penduduk Mekah untuk menyembah dan mengagungkan patung-patung tersebut. Jadi asal mula Amr bin Lu'ay itu menyembah patung-patung atau berhala itu karena dia pernah bepergian ke Syam. Nah, di Syam itu penduduknya mayoritas menyembah patung-patung, sehingga membuat dia tertarik dan membawa beberapa patung tersebut ke Mekah dan memerintahkan agar segenap penduduk Mekah itu untuk menyembah dan melakukan patung-patung tersebut. Tetapi di antara mereka ada yang mengagungkan pecahan batu Ka'bah. Mereka membawa pecahan batu tersebut ketika berpergian dari kota Mekah sebagai tanda penghormatan dan agar terlihat bagus dan menarik. Tetapi ada sebagian dari mereka itu yang menyembah pecahan batu Ka'bah. Seharusnya tidak boleh, ya harusnya kepada Allah. Meskipun tempat Ka'bah itu adalah peribadahan kepada Allah, tetapi apabila kita menyembah ghairullah atau selain Allah, maka itu tidak boleh diharapkan dan berdosa. Nah, pecahan batu tersebut oleh orang-orang Mekah, sebagian orang Mekah itu tadi dibawa kemana-mana, jadi agar mereka dapat menyembah waktu perjalanan pulang atau perjalanan di tengah gurun pasir seperti itu. Sementara bergajah, Abraha al-Asram, penguasa wilayah Yaman, membangun sebuah gereja besar di kota Syana dengan diberi nama Al-Qulayus.
Ia merasa iri dengan keberadaan Ka'bah yang dijadikan tempat berziarah dan beribadah. Lalu ia membangun gereja tersebut agar dapat mengalihkan perhatian semua bangsa Arab dan berganti haji ke gereja tersebut. Jadi Abraha itu adalah seorang penguasa Yaman yang mana dia membangun gereja besar di kota sana diberi nama Hulayus. Kenapa dia membangun gereja tersebut? Karena dia merasa iri dengan keberadaan Ka'bah yang selalu dibuat untuk beribadah dan dibuat untuk berziarah. Jadinya dia bertujuan untuk membangun gereja besar agar sebagian mengalihkan bangsa Arab dan berganti ke gereja tersebut. Ketika mengetahui maksud tersebut, bangsa Arab marah karena kecintaan mereka terhadap Ka'bah sudah mendarah daging. Mereka tidak rela jika ada tempat yang menyamai kehormatan Ka'bah. Maka seorang dari suku Kinani pergi ke kota Yaman, lalu ia merusak gereja tersebut. Mengetahui hal tersebut, bangsa Arab marah karena mereka percaya bahwasanya Ka'bah itu tempat yang suci dari yang lain, dan atas kecintaan mereka terhadap Ka'bah sudah mendarah daging. Akhirnya mereka tidak rela dengan pembangunan gereja oleh Abraha tadi, makanya ada diutusnya suku Kinani untuk pergi ke kota Yaman terus merusak gereja tersebut. Mengetahui hal tersebut, Abraha marah dan bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi mengetahui niat tersebut, Abraha marah. Kemudian Abraha berangkat ke Mekah dengan menggunakan pasukan bergajah. Mendengar cerita tersebut, masyarakat Arab terkejut. Mereka bertekad menghalangi, akan tetapi mereka sadar bahwa tentara Abraha tidak mungkin bisa dikalahkan. Akhirnya mereka menyerahkan keselamatan Ka'bah kepada Allah SWT. Mereka yakin bahwa Ka'bah itu ada yang memiliki dan sang pemilik pasti akan menjaganya. Jadi mendengar berita tersebut, masyarakat Arab itu terkejut. Mereka ingin menghalangi, tetapi mereka sadar bahwasannya pasukan mereka itu tergolong kecil, jadi lebih banyak kan pasukannya Abraha. Jadi mereka tidak kuasa, tidak sanggup. Mereka hanya bisa berdoa dan memohon agar Allah dapat menolong mereka. Karena mereka yakin bahwa Ka'bah tersebut ada yang memiliki dan pemiliknya pasti akan menjaganya. Sebelum Abraha menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib datang kepada Raja Abraha, yang mana Abdul Muthalib adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW, dan berkata, "Saya mohon agar Tuhan mengembalikan 200 unta milik saya yang telah Tuhan ambil." Mendengar permohonan tersebut, Abraha tertawa meremehkan dan berkata, "Anda ini aneh, Anda datang menemuiku hanya untuk mengambil 200 unta Anda, dan sama sekali tidak berbicara tentang Ka'bah. Sementara aku datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, yang merupakan tempat peribadatan kalian, nenek moyang kalian." Abdul Muthalib menjawab, "Saya ini pemilik unta-unta tersebut, sedangkan Ka'bah itu ada pemiliknya yang pasti akan menghalangi maksud Anda." Dengan sombong, Abraha berkata, "Tidak ada yang bisa menghalangiku." Abdul Muthalib berkata, "Itu urusan Anda." Jadi sebelum Abraha menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib itu datang hanya untuk menanyakan 200 unta yang milik beliau yang diambil oleh Raja Abraha. Nah, Raja Abraha itu meremehkan pernyataan Abdul Muthalib. "Saya itu loh datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah, kok Anda malah menanyakan hal yang lain?" gitu. Maksudnya, kenapa kok Abdul Muthalib itu tidak mencegah Raja Abraha seperti itu? Karena Abdul Muthalib percaya bahwasanya Allah akan melindungi Ka'bah tersebut. Selanjutnya, orang-orang Quraisy melarikan diri ke bukit-bukit karena takut akan kerusakan yang akan ditimbulkan oleh pasukan bergajah tersebut. Jadi sebelumnya mereka berbondong-bondong untuk mengungsikan diri ya, karena takut akan kehancuran Ka'bah tersebut, takut kalau dipura-perandakan oleh pasukan bergajah. Sementara Abdul Muthalib bersama beberapa orang berdoa di dekat pintu Ka'bah. Mereka minta pertolongan Allah agar diselamatkan dari Abraha dan tentaranya. Nah, sebagian ada yang berbondong-bondong ke bukit dan sementaranya sebagian juga ada yang berdoa bersama Abdul Muthalib, berdoa agar Allah menolong mereka, memberikan pertolongan. Keesokan harinya, Abraha sudah siap memasuki kota Mekah dengan tekad menghancurkan Ka'bah. Ia mempersiapkan gajah besarnya yang bernama Mahmud.
Akan tetapi di tengah perjalanan gajah tersebut tidak mau berjalan, bahkan duduk tenang. Abraha terus memukuli gajahnya agar mau berjalan, akan tetapi tidak berhasil. Bahkan gajah tersebut berjalan ke arah Yaman. Nah, keesokan harinya ketika Abraha sudah siap untuk bertempur atau untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah bersama gajahnya yang namanya Mahmud, ternyata gajahnya itu sudah memiliki ciri-ciri yang akan membelot seperti itu. Jadi tidak mau untuk menghancurkan Ka'bah. Yang pertama, dia tidak mau berjalan, terus hanya duduk tenang. Habis itu Abraha mestinya marah dan memukuli gajah tersebut. Tetapi malah gajahnya pergi ke balik arah. Jadi gajahnya malah pergi ke balik arah ke Yaman. Jadi balik lagi ke asalnya tadi. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung-burung dari arah laut. Setiap burung membawa batu-batu. Setiap kali batu-batu tersebut mengenai tentara, maka orang tersebut langsung mati. Pasukan bergajah berlarian menyelamatkan diri, akan tetapi mereka tidak bisa selamat dan Abraha pun terkena lemparan batu panas itu pada tubuhnya. Lalu ia dibawa pulang ke sana dalam keadaan sekarat. Di tengah perjalanan, jari-jarinya melepuh satu persatu. Akhirnya Abraha meninggal di sana dengan menyedihkan. Jadi ketika terjadi gajahnya yang membelot tadi dan Abraha marah tadi, pada saat itulah Allah mengirimkan burung-burung dari arah laut. Jadi burung-burung itu membawa batu-batu panas atau batu-batu yang terbakar seperti itu. Nah, batu-batu tersebut itu dijatuhkan ke setiap tentara. Apabila ada tentara yang terkena batu tersebut, maka dia akan langsung meninggal. Pasukan bergajah berlarian menyelamatkan diri. Jadi waktu itu pasukan yang lain itu, pasukan bergajah itu tentara-tentaranya menyelamatkan diri dan berlarian. Nah, seketika Abraha pun terkena lemparan batu panas itu pada tubuhnya. Di tengah perjalanan, Abraha itu jari-jarinya melepuh satu persatu. Akhirnya setelah sampai di sana, Abraha itu meninggal dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Kisah ini sesuai yang diceritakan oleh Al-Quran. Jadi kisah tentang para bergajah itu telah maktubah atau tertulis di Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Fil ayat 1-5, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak kepada tentara gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang telah melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu ia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Fil ayat 1-5. Selanjutnya, di sini Usaida memiliki kuis. Kalian kerjakan di buku tulis seperti biasanya dan dikirimkan ke Usaida melalui WhatsApp. Tayyib yumkin kafaina fiha dan darsi. Aku lakum syukurun katsiran ala ihtimamikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.